Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan hari ini kita kembali lagi akan unboxing bosku. Jadi udah cukup lama kita nggak unboxing sama-sama, apalagi dengan konsep video yang baru, dimana kita bisa sambil masak sambil ngebahas sebuah smartphone. Nah jadi mungkin ini video unboxing yang akan beda, dimana kita tentu aja tetap masak karena hari ini kita juga ditemenin sama mie sedap yang rasa Korean spicy chicken ini. Jadi kita sambil ngebahas ini atau unboxing ini, kita sambil masak ini juga. Tapi ntar aja dulu karena mungkin teman-teman bisa lihat di sini udah ada nih Samsung Galaxy A03s yang masih terhitung cukup baru ya, bukan cukup baru malah baru banget. Ini saya beli dengan harga flash sale 1,7 juta dan untuk harga resmi sebenarnya dihargain di 1,8 juta rupiah. Jadi cukup lumayan ya kalau kita dapetin harga flash sale, dan tentu aja karena ini juga Samsung, kalian paling atau pasti bisa dapet harga di bawah 1,8 juta itu. Nah, jadi di sini cukup beda dengan A02s yang harganya cukup murah. Wah, banyak kali cukupnya. Tapi A03s ini jadi tiba-tiba agak tinggi harganya, tapi masih tetap di range harga 1 jutaan. Jadi mungkin masih sangat terjangkau, apalagi kalau kita lihat dari Samsung lah ya. Biasanya Samsung harusnya mahal, tapi ini 1,7 juta untuk harga flash sale. Dan bentar, saya nyontek dulu nih. Di sini kita dapat RAM 4 GB dengan memori internal 64 GB untuk harga 1,7 juta, cukup lumayan. Baterai gede 5000 mAh. Ini contekannya kertas. Dan kamera depan 5 megapiksel dan kamera belakang ada 13 megapiksel sebagai kamera utama. Nah, oke, jadi langsung aja kita buka dulu. Bentar. Kita prepare dulu deh. Ini bumbu-bumbunya. Nah, jadi seperti biasa sebelum videonya dimulai, saya akan prepare dulu ini dan masukin ke dalam mangkok ini kondimen atau bumbu-bumbunya. Jadi supaya pas kita ngebahas handphonenya udah nggak perlu lagi goyang-goyang ini itu, karena ini kan unboxing ya. Dan kalau kalian kurang nyaman untuk nonton unboxing kayak gini, mungkin bisa kasih masukan ya. Jadi kita tetap sambil masak, tapi unboxingnya juga nggak ngeganggu sama sekali. Oke, jadi di sini tadi ada bawang goreng, saya nggak perlu yang itu karena saya punya sendiri di sini ya. Terus ini ada bumbu, ini ada apa nih? Tuang pedas nikmat dan tuang pedas gila. Ini ada bumbu dan ada, oke, kita buka dulu bumbunya deh. Supaya langsung dibuang. Nah, jadi seharusnya kita makan samyang ya saat ngebahas video Samsung A03s ini. Tapi karena saya belum siap mental, jadi kita cobain aja dulu yang Korean spicy chicken ini. Karena katanya juga cukup pedas, jadi siapa tahu memang pedas. Wow, warnanya sih sama ya. Mungkin kalau kalian nggak kuat, cuma buka satu aja. Tapi kalau kalian kuat, bisa untuk buka dua-duanya gitu kali ya. Nah, terus yang terakhir ada ini kalau dari warna sih pedes banget kelihatannya, tapi ya warna kadang menipu dan kita nggak tahu ini pedes beneran atau enak. Jadi ya kita cobain aja, masukin semuanya. Oke, mungkin kalau jatuh ke sana nih, kita lap-lap dulu lah, bersih-bersih dulu. Nah, jadi karena kita akan sambil unboxing, jadi masaknya nggak di sini lah ya, nggak di tengah seperti biasanya, tapi saya masaknya akan sedikit ke sana. Oke, jadi kembali ke handphonenya ya, saya masaknya akan sedikit ke sana karena tentu aja ini tetap video unboxing dan video gadget. Jadi kita masukin air dulu. Sambil kita masak, kita akan buka boxnya. Nah, udah cukup kali ya, udah cukup. Oke, udah cukup semuanya. Jadi ini kompornya saya nyalain sekarang. Oke, sekarang kita back to handphone deh. Nah, jadi handphonenya ini seperti yang saya bilang tadi, punya RAM 4 GB, memori internal 64 GB. Harganya 1,7 juta. Ini nggak perlu, kita simpen aja. Tutup dulu pisaunya. Nah,
udah kebuka. Harganya 1,7 juta. Menurut saya untuk sebuah handphone Samsung 1,7 juta itu bukan handphone atau bukan harga yang terlalu tinggi sih. Apalagi biasanya Samsung tuh walaupun spesifikasinya kadang agak kecil dibandingkan dengan handphone lain, tapi tetap aja bisa deliver, ngasih pengalaman dan kualitas yang bahkan bisa di atas spesifikasi yang kita dapetin di handphone-handphone lainnya ya. Jadi ya ini saya punya ekspektasi yang cukup tinggi untuk handphone ini karena harganya juga nggak terlalu mahal, tapi spesifikasi yang didapat udah lumayan oke. Oke, sekarang kita dapatnya apa nih? Oh, nggak ada case, bosku. Kita dapatnya langsung hanya tinggal kartu garansi doang. Oke, jadi kartu garansi sini. Oke. Habis itu kita dapat handphonenya. Ini Samsung Galaxy A03s. Fingerprint scan, oh ada Infinity V display, jadi bukan yang O ya, V, triple kamera. Untuk HP dengan harga 1,7 juta dan apa yang kita dapetin, apalagi dapat fingerprint, menurut saya sih oke banget ya. Bukan oke aja. Apalagi ya sayangnya kita di sini nggak dapet ini sih AMOLED, kita dapetnya tuh LPS TFT yang menurut Samsung atau memang seharusnya tuh udah sekelas sama IPS pada umumnya. Oke, jadi udah kita nyalakan dan untuk isi kelengkapannya sendiri di sini ada. Oke, di sini ada SIM tray ejector. Habis SIM tray ejector di sini, bentar ini disingkirin dulu aja. Di sini ada kepala charger. Nah, kelihatan nggak tuh? Saya zoom aja deh. Bentar. Zoom. Oke. Nah, jadi ini bisa sampai berapa nih? 5 volt 1,55 ampere atau 7,8 watt. Wait, what? Loh, kok bisa? Kecil banget ya? Oke. Nah, jadi untuk selain itu ada kabel charger. Ini tipe C. Katanya sih menurut GSM Arena bisa 15 watt, tapi bentar, saya lihat baik-baik deh. Ya iya ya, 7,8 watt. Ini nggak salah kan ya? Nanti kita cobain ngecas deh. Oke, selamat datang. Mulai. Oh iya, setelah ini itu airnya udah mulai mendidih, jadi kita coba selesaikan dulu settingan awal dan kita masukin minyak untuk kita masak. Oke, jadi handphonenya cukup simple dengan warna doff polos hitam di belakang. Handphone ini juga keluar dengan dua varian, satu warna hitam dan warna lainnya tuh warna biru. Nah, jadi kalau kalian nggak suka dengan warna hitam doang, kalian bisa ambil varian warna birunya. Kita langsung daftarin sidik jari aja. Oke, sidik jarinya tuh ada di samping ya, jadi side mounted supaya mungkin handphonenya tuh mulus di bagian belakang. Oke, jadi sidik jarinya tuh nggak makan waktu yang lama untuk ditambahin. Semuanya cepet-cepet aja. Oke, jadi sudah siap nih. Nah, sambil kita sedikit ngebahas soal handphonenya juga, saya mau masukin dulu deh minyak biar kita bisa masak. Biar minyak bisa mateng nanti. Oke, jadi ini tampilan awal dari A03s. Warnanya kece ya. Kita gelapin dikit deh. Oke, layarnya bagus, tulisannya jelas, warnanya bagus juga walaupun memang mungkin sedikit kalah kalau dibandingin dengan AMOLED ya. Dengan harga 1,7 juta ya memang agak sulit sih kalau kita mengharapkan sebuah handphone dengan panel AMOLED. Tapi ya ini udah bagus. Geser-geser juga ya udah bagus. Jadi sekarang kita coba lihat tentang ponsel dulu ya, sambil kita aduk-aduk minyak. Ini sedikit lagi mateng nih, jadi mungkin saya matiin aja apinya supaya nanti minyak nggak terlalu mateng. Oke, jadi di sini kalau kita ngelihat tentang ponsel, di sini kita bisa juga ngelihat informasi baterainya, di mana handphone ini punya kapasitas baterai 5000 mAh. Terus kita dapat apa lagi di sini?
Oh, versi Android 11 dan juga versi One UI Core 3.1. Selain itu di informasi status ada apa? Oh, ada status ponsel ada. Oh, di sini ada status ponsel kalau handphonenya tuh resmi. Wow, bisa gini ya. Selain itu nggak ada lagi. Jadi di sini juga kita bisa apa lagi ya? Oh, ya kalau kalian punya Samsung account bisa lah. Nah, untuk bagian belakangnya cukup simple. Kameranya ada 3 nih. Jadi di sini dengan pengaturan atau kamera utama tuh punya resolusi 13 megapiksel. Nah, 13 megapiksel bukan ya? Iya betul, 13 megapiksel dan 2 megapiksel untuk depth sensor dan juga 2 megapiksel untuk kamera makro. Sejujurnya saya tentu aja lebih memilih untuk dapet kamera wide, tapi ya kamera makro pun nggak ada masalah lah karena ya tentu sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk kamera depan satu aja, ini dengan resolusi berapa nih? Bentar. Oh, 5 megapiksel. Nah, ini 5 megapiksel kamera depannya. Dan yes, udah sih. Untuk kesan awal sih ini oke, semuanya oke. Terus kalau kita nyobain sidik jari, oke, semuanya mantap juga. Oke, cepet. Cuman karena handphonenya tuh atau bagian sidik jarinya tuh kayak nyatu gitu ya dengan handphonenya, jadi tadi saya agak ngelus-ngelus dulu nyari bener-bener di mana nih sidik jarinya. Tapi kalau udah dapet, oke dapet, semuanya bisa didapetin dengan mantap dan juga akurasi cepet dan akurasi oke dan kecepatan juga mantap. Nah, jadi di sini beberapa aplikasi yang udah keinstall juga ada, Netflix, Spotify, TikTok kalau langsung mau diinstal juga bisa, Lazada online. Untuk app drawer tinggal geser ke atas kayak gini. Dan sekarang sebelum kita masuk ke ini masuk ke pembahasan soal kamera, di sini kayaknya saya nggak akan bahas soal Antutu lagi ya karena nanti ininya tuh udah gendut duluan. Jadi bentar saya ini dulu deh. Oke, jadi saya udah kelar nih masaknya. Ini dihilangin dulu. Oke, jadi semuanya udah hilang. Minyak udah kelar dimasak dan kita sambil ngaduk. Dan saya mau nanya pendapat kalian tentang Samsung A03s ini untuk sementara ini. Menurut kalian harga 1,7 juta atau 1,8 juta deh, itu terjangkau nggak sih? Dan apakah kalian mau beli kalau handphone 1,8 juta dari Samsung? Ya menurut saya pribadi, mereka tuh kalau Samsung ini selalu konsisten menjual produk yang berkualitas ya. Jadi mereka tuh kadang nggak menjual spesifikasi saja, walaupun ya spesifikasi dari mereka juga nggak rendah-rendah amat, tapi tetap menjual kualitas. Jadi selama ini saya nggak pernah kecewa saat pakai HP Samsung, kecuali kayaknya dulu tuh ada yang Tizen. Wah itu kacau sih waktu itu. Saya bingung juga makainya kayak gimana. Bukan bingung nggak tahu make, tapi nggak tahu peruntukannya. Jadi ya, tapi selain itu nggak pernah ada masalah sama sekali. Flagship dari mereka juga selalu memuaskan. Jadi ya saya nggak pernah ada masalah gitu loh dengan produk-produk Samsung. Dan mungkin sekilas juga handphone ini bisa jadi salah satu handphone yang menurut saya cukup oke lah ya. Kalau dilihat dari segi harga, spesifikasi yang ditawarkan juga oke. Kecuali yang agak bingungkan itu ini loh, kepala chargernya. Di sini 7,8 watt. 7,8 watt itu nggak kekecilan apa ya? Tapi nanti kita akan coba juga di video review. Reviewnya, jadi tenang aja. Di sini sih nggak ada lagi yang bisa kita bahas, mungkin kecuali kameranya nih. Nah, jadi kebetulan ada Indomie atau mie goreng di sini, mie sedap bukan Indomie. Kita bisa foto deh. Nah, kalau kita ngelihat dari sekilas, mie-nya tuh harusnya merah nih bosku, tapi di sini kelihatan lebih kecoklatan gitu kayak mie goreng pada umumnya. Sedangkan ini kan karena pedes jadi merah ya. Di sini merahnya ngilang. Walaupun wah gila sih. Setelah di zoom kayak gini juga wah saya tuh jadi lapar tiba-tiba. Nah untuk kamera selfie-nya sendiri kayak gini kira-kira. Wah rambut berantakan banget. Oke, untuk kamera selfie kayak gini. Jadi kalian bisa lihat muka saya kok tiba-tiba jadi gede banget. Tapi semuanya oke. Untuk kamera belakang juga menurut saya udah oke. Jadi ya terserah kalian menentukan gimana kamera belakangnya oke atau enggak.
Jadi komentar di bawah gimana menurut kalian tentang handphone ini. Menurut saya sih handphone ini cukup simple. Dari bagian desain nggak ada apa-apa kecuali logo Samsung. Untuk kameranya juga nggak terlalu menonjol-menonjol banget. 1,7 juta atau 1,8 juta. Worth it kah? Ya tentu aja saya juga belum bisa komentar karena nanti akan kita bahas lebih lanjut di video reviewnya. Jadi sekian aja video unboxing kali ini. Dan karena kita juga udah bahas ini itu, sekarang sebelum kita makan, tentunya naruh ini dulu nih. Tentu aja nggak pernah lupa. Dan hari ini nggak ada orang di sini. Jadi nggak perlu saya bagi-bagiin. Ini akan saya makan semuanya sendiri. Jadi ya itulah. Sekarang waktunya kita ngantre Rong. Ya teman-teman yang di rumah selamat makan. Kalau kalian juga udah nyiapin makanan, makan ya. Oke, ini pedas. Aduh, pedas. Pedas. Ini pedas. Aduh. Ya, saya pernah coba samyang sih. Dan ini memang nggak sepedas samyang, tapi pedas. Oh, ini nggak keaduk semua. Kok bisa ya? Tadi udah cukup lama loh ngaduknya. Bumbunya masih ada nih. Malah belum keaduk aja udah pedes gini. Waduh gila. Tapi ini pedes enak. Dan yang perlu saya perhatikan ternyata mie-nya tuh kenyal banget ya. Waktu si mie sedap yang kemarin juga sebenarnya ya kenyal sih. Saya baru sadar aja di sini. Oh, setelah gigitan kedua nggak begitu pedas ternyata. Oke, kita coba masukin semuanya dalam satu kali makan ya. Ini bisa nggak nih? Oke. Oke, habis. Nah, ini pedes banget awal makannya. Tapi setelah itu pedesnya tuh ngilang, nggak tahan lama. Ya walaupun masih pedes, tapi nggak sepedes awalnya. Awalnya tuh pedes banget. Ya enak sih. Perlu saya sampaikan, mungkin kalau dibilang Korean, wah, ya enggak lah ya, enggak kayak makan Shin Ramyeon itu ya rasanya tuh Korean banget. Ini biasa aja, enak, tapi mie-nya tuh kenyal banget. Dan oke deh bosku, mungkin sekian dulu aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed kalian juga, karena itu bakal ngebantu saya banget. Dan terima kasih banyak loh buat kalian yang udah share. Itu tuh bentar itu tuh bener-bener ngebantu saya. Dan terima kasih banyak buat kalian juga yang udah nonton, udah ramein, ya udah makan bareng sama kita di sini. Ya nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.